Pernah nggak kamu ngelihat sebuah perusahaan besar mengambil keputusan yang super konyol, padahal isi kantornya adalah orang-orang lulusan universitas terbaik di dunia? Atau mungkin kamu pernah ikut-ikutan sebuah tren aneh di kantor, cuma karena semua orang melakukannya, padahal di dalam hati kamu tahu kalau itu nggak masuk nalar. Selamat datang di Paradoks Psikologi Masa. Seringkali kita berpikir kalau kecerdasan itu adalah pelindung. Kita mikir kalau kita sudah punya gelar S2 atau IQ tinggi, kita nggak bakal bisa dipengaruhi oleh mob mentality atau mentalitas kerumunan. Tapi kami harus kasih tahu kamu satu kenyataan pahit. Otak manusia itu punya fitur sinkronisasi otomatis saat masuk ke dalam sebuah sistem besar yang kita sebut sebagai the machine. Di Arc Power Play ini, kita sudah bahas soal struktur dan strategi. Tapi hari ini kita bakal masuk ke bagian yang paling halus tapi paling mematikan. Psikologi orang-orang di dalamnya. Kenapa orang pintar bisa jadi pengikut buta? Kenapa suara hati nurani seringkali kalah sama suara mayoritas? Ada 5 logika massa yang bekerja di balik layar setiap organisasi dan bisnis. Mari kita bedah nalarnya satu persatu. 1. Conformity atau tekanan teman sebaya. Logika pertama adalah conformity atau keselarasan. Nalar dasarnya simpel. Manusia adalah makhluk sosial yang sangat takut dikucilkan. Kita lebih milih salah bareng-bareng daripada benar sendirian. Pernah dengar tentang eksperimen Solomon Asch? Di sana ada satu orang yang dites bersama beberapa orang lain yang sebenarnya adalah aktor. Mereka disuruh milih garis mana yang paling panjang dari gambar yang sangat jelas. Saat para aktor sengaja milih jawaban yang salah, subjek tes yang pintar sekalipun seringkali ikut milih jawaban salah itu, cuma karena dia nggak mau terlihat berbeda. Di dunia organisasi, ini adalah protokol jangan jadi orang aneh. Saat rapat, kalau semua orang bilang rencana ini bagus, kamu yang tahu kalau rencana itu bakal gagal, bakal merasa ada beban berat di lidahmu. Kamu takut dianggap nggak loyal atau nggak kooperatif. Akhirnya, nalar kamu menyerah pada suara mayoritas. Conformity adalah lem yang merekatkan organisasi, tapi sekaligus penjara yang membunuh inovasi. Kamu berhenti jadi individu yang berpikir dan mulai jadi bagian dari paduan suara yang buta. Groupthink atau konsensus buta. Kalau conformity itu soal individu yang menyerah pada kelompok, groupthink adalah kondisi di mana seluruh kelompok secara kolektif kehilangan nalarnya demi menjaga keharmonisan. Slogan utamanya adalah, yang penting kita semua setuju. Nalarnya begini, dalam sebuah tim bisnis yang sangat solid, ada tekanan tidak tertulis untuk tidak memunculkan konflik. Memberikan kritik yang tajam dianggap sebagai tindakan yang merusak keharmonisan tim. Akibatnya, kelompok tersebut menciptakan gelembung realitas sendiri. Mereka mengabaikan data luar yang buruk dan cuma fokus pada informasi yang bikin mereka merasa nyaman. Groupthink adalah alasan kenapa perusahaan raksasa seperti Nokia atau Kodak bisa runtuh. Bukan karena mereka nggak punya orang pintar, tapi karena orang pintarnya terlalu sibuk menjaga perasaan satu sama lain dan setuju pada keputusan pemimpin tanpa berani memberikan perspektif alternatif. Mereka lebih takut pada perdebatan di ruang rapat daripada kehancuran perusahaan di masa depan. Di mata The Machine, keharmonisan semu ini adalah awal dari kerusakan sistem yang sistemik. Social loafing atau menjadi penumpang gelap kolektif. Logika ketiga ini sering kita temui di proyek grup sekolah atau departemen besar di korporasi. Social loafing adalah semakin banyak orang dalam sebuah tim, kontribusi individu per orang cenderung menurun. Bahasa kasarnya ini adalah ajang titip nama. Kenapa orang pintar bisa jadi malas di dalam kelompok? Karena nalar mereka bilang, kalau saya nggak maksimal pun ada orang lain yang ngerjain. Nggak bakal ketahuan juga kalau saya cuma kerja 20%. Tanggung jawab yang tadinya berat di pundak satu orang, jadi terbagi-bagi sampai terasa ringan, bahkan hilang. Di organisasi besar, ini adalah parasit yang mematikan. Kamu merasa sibuk, padahal kamu cuma menghadiri rapat yang sebenarnya bisa selesai lewat email. Kamu merasa sudah berkontribusi, padahal kamu cuma numpang lewat di progres orang lain. Social loafing terjadi karena The Machine gagal memberikan akuntabilitas yang jelas per individu. Saat prestasi dan kesalahan jadi milik kolektif, individu cenderung memilih jalan yang paling hemat energi. De-individuation, hilangnya identitas diri. Ini adalah bagian yang paling menyeramkan. De-individuation adalah kondisi di mana kamu hilang kesadaran diri dan moralitas pribadimu karena merasa melebur menjadi bagian dari massa. Saat kamu memakai seragam yang sama, meneriakan yel-yel yang sama, dan punya musuh bersama yang sama, identitas kamu pelan-pelan hilang digantikan identitas kami. Nalarnya adalah anonimitas dan penyebaran emosi. Saat kamu berada di tengah kerumunan yang lagi emosi, misalnya di tengah boikot massa atau lagi menjelek-jelekin kompetitor di media sosial, kamu bakal melakukan hal-hal yang nggak pernah kamu lakukan sendirian. Kamu merasa aman karena tanggung jawabnya dibagi ke ribuan orang.
Di dunia bisnis, de-individuation bikin karyawan berani melakukan praktik tidak etis demi mencapai target perusahaan. Bukan saya yang salah, ini kan perintah divisi. Kamu nggak lagi merasa sebagai manusia yang punya moral, tapi cuma sebagai baut dalam mesin raksasa. Kamu merasa anonim di balik logo besar perusahaanmu, dan saat itulah nalar kritismu mati total. Obedience to authority atau kepatuhan buta pada hierarki. Terakhir adalah obedience to authority. Kita pernah bahas soal hierarki di episode Predator, tapi di sini kita bahas dari sisi kepatuhan. Nalar manusia itu punya saklar otomatis untuk patuh pada orang yang punya simbol otoritas. Entah itu jas mahal, meja besar, atau gelar mentereng. Ingat eksperimen Milgram. Orang-orang biasa dan pintar disuruh memberikan sengatan listrik yang menyakitkan kepada orang lain cuma karena diperintah oleh pria berjas laboratorium. Mayoritas tetap melakukannya meskipun mereka mendengar jeritan kesakitan. Kenapa? Karena mereka merasa tanggung jawabnya berpindah ke si pemberi perintah. Saya cuma menjalankan tugas. Kepatuhan buta ini mengubah orang-orang terdidik jadi alat yang sangat efisien untuk melakukan kejahatan sistemik. Kamu nggak lagi bertanya apakah ini benar, tapi kamu cuma bertanya gimana cara menyelesaikannya. Jadi, kenapa orang pintar bisa jadi pengikut buta? Secara nalar, kecerdasan itu hanyalah prosesor, tapi psikologi adalah sistem operasinya. Secepat apapun prosesormu, kalau sistem operasinya didesain buat patuh dan sinkron sama kelompok, ya hasilnya bakal sama saja. The machine atau organisasi butuh sinkronisasi buat bisa jalan. Masalahnya, sinkronisasi yang terlalu sempurna justru bikin organisasi itu nggak bisa ngelihat lubang di depannya. Orang-orang pintar di dalamnya jadi mati rasa secara intelektual karena mereka terlalu nyaman berada di dalam pelukan massa. Kekuatan sejati dalam sebuah organisasi bukanlah menjadi orang yang paling pintar, tapi menjadi orang yang paling sadar. Sadar kapan kamu mulai kehilangan identitasmu, sadar kapan kamu mulai tutup mata demi keharmonisan, dan sadar kapan kamu mulai patuh secara buta. Tanpa kesadaran individu, sebuah bisnis cuma jadi sekumpulan zombie ber-IQ tinggi yang sedang berjalan bersama menuju jurang kehancuran. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.